isu-isu soal nasional, siapa yang akan diusung oleh Projo terkait Pilpres 2024. Nah, menjawab yang tadi, kenapa Prabowo Gibran? Ini saya beritahu, informasikan kembali. Projo ini tidak berafiliasi dengan partai manapun. Emang betul warnanya merah, tapi itu bukan berarti dia kemerah-merahan, tidak. Intinya apa? Kita internal Projo ini memberi ruang kepada pengurus Projo atau simpatis Projo di daerah seluruh Indonesia itu siapa yang akan diusungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa lagi di Bengkolen Podcast. Podcastnya orang Bengkulu. Dan hari ini saya kedatangan brother kita, Siap. Franky, Iya. Ketua Projo DPD Projo Bengkulu. Projo se-Indonesia lagi rame-rame nih. Rame-rame soal siapa yang didukung Projo. Siap. Saya ngelihatnya, maaf nih, saya meletakkan diri saya sebagai orang awam karena Pak Jokowi ini, presiden kita ini, merah, petugas partai, nggak jauh-jauh dari Ganjar lah. Tapi saya lihat beritanya kemarin yang menarik adalah ternyata DPD Projo Bengkulu mengusulkan Prabowo. Nah ini yang aneh. Yang aneh saya atau Anda? Jadi begini Bang Ben, saya informasikan terlebih dahulu karena Konperda ini konferensi daerah. Konferensi daerah ini seluruh DPD Projo yang terdaftar di pusat itu di provinsi-provinsi melakukan ini Konperda. Nah di Konperda ini kita komunikasi dengan pusat, kemudian kita kesiapan kita di Bengkulu ya sudah kita laksanakan di tanggal 23 kemarin Agustus. Ini konsultasi internal Ormas Projo yang mendukung selama 2 periode ini cukup andil besar memenangkan Pak Jokowi menjadi presiden. Untuk ini 2024 ini kita melakukan pergerakan dan solid lagi, makanya kita perlu konsultasi internal Projo. Kemudian yang mungkin lihat di berita ataupun di media lain itu kenapa DPD Projo Bengkulu mendukung Prabowo Gibran. Ini ada sebelum jawab. Iya. Oke, siap. Di beritanya Bengkolen Times kemarin ya, DPD Projo Bengkulu nyatakan dukungan Prabowo Subianto Capres 2024 dan di sini dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka ya untuk wakil presidennya. Nah ternyata ya, se-Indonesia beda-beda nih. Saya lihat ini Ketua Projo ya, pusat ya, Pak Budi Ari yang baru diangkat jadi Menteri Kominfo. Menko Minfo ya, Menteri Kominfo. Beliau mengatakan di Detik Jateng ya, dukungan Projo terbagi buat Ganjar dan Prabowo. Nah, kata Pak Budi, ntar bersatu. Ini kan? Ntar bersatu kita tanya nih. Kalau ini tadi Prabowo Gibran ya. Nah, jangan-jangan ternyata di Bali, Projo Bali usul duet Prabowo Ganjar di Pilpres 2024. Jawa Timur malah agak beda nih. Ganjar dukung Ganjar Pranowo capresnya sebagai presidennya. Sementara di Sulawesi Utara ya, usul Prabowo Gibran sama nih kayak Bengkulu ini. Nah ini banyak nih isu-isu soal nasional, siapa yang akan diusung oleh Projo terkait Pilpres 2024. Nah menjawab yang tadi, kenapa Prabowo Gibran? Gitu, baik saya jelaskan terlebih dahulu kan.
Karena kita ini ada mekanismenya dalam Konperda. Kita yang kemarin kita undang DPC kabupaten-kabupaten satu kota di Provinsi Bengkulu itu hadir, kita kasih mereka pandangan umum DPC ini, kemudian siapa yang diusungkan mereka. Karena ini kita Konperda ini kan demokrasi, tidak ada intervensi, tidak ada istilahnya ada bisikan tidak. Ini semua pandangannya ada. Kemarin itu hasil dari Konperda kemarin ini saya memberitahu itu ada 6 DPC memberi rekomendasi capresnya Prabowo. Kemudian ada 2 DPC atau kabupaten itu memberi dukungan kepada Ganjar. Kemudian untuk cawapresnya itu dinominasi oleh Gibran. Kemudian ada 1 DPC mengusungkan cawapresnya Mahfud MD. Jadi ini kita dari akumulasi ini kita sudah sepakati waktu di forum itu suara terbanyak. Artinya hasilnya demokrasi dong. Nah akhirnya sebagai ketua DPD Projo terpilih secara aklamasi, saya informasikan di forum ini bahwa kita mengambil keputusan. Hasil dari Konperda tanggal 23 Agustus 2024 di Hotel Adepa. Diusungkanlah dari Bengkulu Prabowo Gibran dari hasil Konperda Bengkulu gitu. Ini kan agak aneh. Tolong jawab seperti yang saya tanyakan tadi. Projo ini identik Ganjar, ya kan? Kenapa Prabowo? Nah, ini saya beritahu, informasikan kembali. Projo ini tidak berafiliasi dengan partai manapun. Emang betul warnanya merah, tapi itu bukan berarti dia kemerah-merahan, tidak. Nah tidak ini. Nah kemerah-merahan ini PDIP maksudnya? Maksudnya ya warna apa? Misalkan ada saya bisa menunjukkan partai. Soalnya PSI juga merah. Iya betul. Jadi maksud gini saya Bang, jadi tidak berafiliasi partai manapun. Kemudian Projo ini kita ini satu komando dengan Bapak Presiden kita Joko Widodo sebagai pembina Projo. Gitu. Bapak ini Pak Presiden Jokowi ini pembina Projo. Dengan kita melakukan Konperda, ya kita beri ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya kepada pengurus-pengurus inti Projo ya, internal Projo. Internal Projo siapa yang mau diusungkan? Berbagai daerah seperti daerah lain bukan saja Prabowo, tapi ada juga seperti kita tahu tadi di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kalau nggak salah itu ya Ganjar. Kita beri ruang kepada DPC siapa dari mekanisme ini ya terusungkan lah. Maaf nih pertanyaannya jangan baper. Iya siap. Akan jelaskan dikit nih. Iya. Pak Jokowi itu petugas partai PDIP, sementara Projo berkiblat dari apa yang menjadi keputusan Pak Jokowi itu yang akan jadi keputusannya Projo. Betul. Ya kan? Nah, sementara PDIP kan mengusungnya Ganjar. Saya bukan pendukung Ganjar ya. Saya bukan ini, tapi kan realitanya seperti itu. Artinya Pak Jokowi harus ikut perintah partai sebagai petugas partai. Ya kan? Ya, kenapa Projo malah di luar Ganjar? Sebentar, saya informasikan. Projo ini tidak berafiliasi partai manapun. Itu satu ya. Yang kedua, Projo ini memberi ruang demokrasi kepada relawan-relawan Jokowi. Kita ini relawan Jokowi. Sekarang jadi ormas Projo ya. Kemudian Projo ini satu komando dengan Bapak pembina kita, Bapak Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Jokowi memberi ruang kepada teman-teman di daerah ini untuk siapa yang akan diusungkan. Nanti hasil dari Konperda seluruh provinsi ini akan ada kita ajukan di Rekernas nanti. Di Rekernas kalau nggak salah bulan Oktober. Nanti di situ dari provinsi ini tinggal siapa yang akan diusungkan. Mungkin ada pertimbangan ini beberapa daerah ini kebanyakan ke si A atau ke si B. Nanti Bapak Jokowi mungkin ada kebijakan tertentu nanti ya pas Rekernas kita tahu siapa yang didukung. Saya curiganya gini. Di awal-awal dulu kan Ganjar itu dengan rating elektabilitas tertinggi, ya kan? Nah belakangan Prabowo nyalip Ganjar, gitu kan? Nantilah kita bicara kan? Betul. Kita fokus ke yang dua ini dulu. Apa karena elektabilitasnya Pak Ganjar menurun sehingga kita memilih Prabowo?
Kalau saya melihat gini, ini Bung, kalau elektabilitas itu kan kita berbicara statistik gitu kan. Oke. Survei beberapa survei berbeda-beda kan. Yeah. Tetapi kami di sini Projo kami tidak melihat itu sebagai barometer kita untuk memilih siapa. Intinya apa? Kita Internet Projo ini memberi ruang kepada pengurus Projo atau simpatis Projo di daerah seluruh Indonesia itu siapa yang akan diusungkan. Mungkin relawan lain bisa dulu satu gerbong mendukung waktu Jokowi waktu yang lalu. Mungkin saat ini kita berseberangan dengan relawan-relawan lain atau tidak segaris. Nah di sini kita Projo ini ya konsultasi dengan teman-teman di daerah-daerah baik di pusat ataupun provinsi, kabupaten, ya kita pilih siapa. Itu yang akan diusung di Rakernas nanti, siapa akan menjadi calon capres maupun cawapres kita. Sebenarnya Projo ini kamuflase atau ada ininya nggak sih, sama kan ada relawan Ganjar juga di Bengkulu ini? Iya betul. Itu pecah atau memang lahir sendiri-sendiri? Enggak, lahir sendiri-sendiri. Lahir sendiri-sendiri. Dulu kan belum ada relawan Ganjar. Enggak, saya asumsi saya dulu kan. Pak Jokowi bentar lagi selesai nih. Iya. Langsung dari Projo itu jadi relawan Ganjar gitu. Seperti itu? Enggak. Projo beda. Projo tersendiri. Mandiri sendiri tidak ada. Tidak ada aja maksudnya dari PDIP mohon maaf nih mendukung Ganjar kita ke sana tidak. Makanya kita untuk apa kita melakukan konperda kalau seperti itu kan? Ya sudah aja kita, tapi tidak. Projo ini tidak seperti itu. Dia ormas tersendiri. Tetap memberi ruang demokrasi. Dia memberi ruang kepada teman-teman di daerah. Siapa yang akan diusungkan? Itulah Projo. Oke. Kenapa Prabowo yang notabene itu kan lawannya Pak Jokowi dulu? Maksudnya dalam pencalonan ini? Iya. Nah, ini karena yang mohon maaf ini yang di elektabilitasnya kan cuma ada 3 capresnya kan. Oke. Pertama ya Ganjar, Prabowo, Anies. Ya mungkin orang-orang daerah ini, teman-teman daerah ini ya punya penilaian sendiri kan. Sini mungkin dari kabupaten ini pinginnya seperti ini, dari sini ya udah kita buka ruang. Dari hasil itu ya kita informasikan bahwa hasil konperda di Bengkulu, khusus Bengkulu nih Bung ya. Khusus Bengkulu ya itu Prabowo Gibran. Karena dari mekanisme musyawarah tadi itu hasilnya seperti itu. Oke. Tapi ini agak nyelkit nih. siap. Masih di MK itu ya? Udah selesai belum nih yang ini? Belum ya? Untuk mengusulkan yang apa? Wakil presiden itu harus umur sekian itu ya? Dibatasi. Tapi saya nanyanya ini dulu. Gimana? Yang dari tadi saya lihat berita-beritanya, salah satu dari kita sebut 3 nih tadi, yang elektabilitasnya untuk pencalonan presiden kayaknya cuma 3 inilah yang akan ini. Cuma dari Projo yang saya lihat dari tadi pada ini itu cuma ada nama Ganjar dengan wakil presidennya sampai ada Pak Mahfud juga tadi kan. Selain Gibran dan atau antara Prabowo-nya presiden, Ganjarnya yang wakil presiden. Tapi kita sebut tadi 3, kenapa nggak satu pun ada yang namanya Anies? Kalau untuk Anies, karena dulu kita kan dari Jokowi, tetapi kan kita nggak tahu pandangan-pandangan yang lain kan. Karena mungkin kalau lihat dari Ormas Projo sendiri dari kabupaten tidak ada memunculkan nama beliau. Iya, nggak ada. Kita buka ruang pandangan umum, kita videonya sudah ada, kita pandangan umum per kabupaten itu siapa? Nggak ada. Bukan berarti kita memblok, tidak. Siapapun kita beri ruang. Misalkan, Bung mau calon. Kalau ada yang menyebutkan kami, misalnya saya jadi ketua Projo, saya mengusulkan Anies gitu kan, dan wakil presidennya saya gitu. bisa aja kalau dipersetujuan sama ini apa pandangan-pandangan dari kabupaten itu. Iya. Memang ruang demokrasi. Iya, DPC. Iya, betul. Karena nggak ada muncul. Iya. Kita tidak, intinya kita kolektif tidak memaksakan masyarakat kita buat khususnya pengurus Projo di kabupaten kita siapa yang mau diusungkan. Iya. Saya nggak nyangka juga kok bisa bangun MD bisa ada namanya. Artinya apa? Mereka mungkin ada sisi lain melihat seseorang Mun MD itu sebagai wakil gitu. presiden ya. Nah seperti yang di ini tadi penonton yang di sana itu ngomong
kenapa Gibran itu, sementara kan di MK kan masih soal umur untuk pencalonan wakil presiden. Nah, Gibran terlalu muda gitu. Jadi gini, kalau ini pribadi saya memandang ya, karena mungkin dari teman-teman yang melihat Projo ini satu komando dengan Bapak Presiden Jokowi. Oke. Mungkin untuk keberlangsungan atau estafet dari program-program Bapak Jokowi, mungkin harus ada orang yang paham atau satu frekuensi dengan untuk melanjutkan kepemimpinan nasional Indonesia ini. Kemudian kenapa banyak orang nanya berkaitan dengan umur? Itu kan ya bukan ranah kami Projo berbicara itu kan, karena berkaitan konstitusi. Nah di sini ya mungkin entar lagi kita bonus demografi. Demografi ini di mana usia produktif itu lebih banyak. Nah, artinya apa? Ini kesempatan anak-anak muda potensial baik untuk memimpin pusat, daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kita buka ruang itu. Toh yang kita berbicara ini kinerja. Kalau dia misalnya Bung anak muda, tapi Bung kinerja Bung kenapa nggak bisa? Saya udah tua, saya udah kepala 4 sekarang. misal kita bermisal ini. Misalnya di potensi kenapa kita nggak dukung? Iya. Selagi dia pro rakyat dan punya kepentingan untuk rakyat. Dan dia mampu betul ya. gitu ya. Makanya dengan konperda ini, misalkan ada yang ngusung Gibran, mungkin di sisi lain dia melihat karena program Bapak Jokowi ini bagus, hilirisasi tambang, kemudian pembangunannya dari daerah. Nanti mungkin kalau berbeda frekuensi pimpinan ke depan ya nanti kembali ke nol atau seperti apa. Kalau ini kan melanjutkan program yang sudah ada yang dilaksanakan Bapak Jokowi. Oke, kalau misalnya melanjutkan program Pak Jokowi, kenapa Bengkulu pilih Prabowo? Ini kan kita memberi ruang kepada teman-teman tadi. Mungkin pandangannya mungkin karena Bapak Prabowo ini di kabinet beliau, kemudian mungkin dia sisi lain teman-teman melihat karena akan keberlangsungan dengan harus ada pemimpin yang tegas karena apalagi setelah pasca Covid, pasca perang Ukraina Rusia, kita butuh mungkin ya ini pandangan saya pribadi ya. Ini mungkin teman-teman ini pinginnya pemimpin yang tegas. Tegas dan berani karena ini geopolitik global itu penuh ketidakpastian gitu. Oh, lebih pada ngelihat kalau saya memandang seperti itu. Perkembangan luar negeri. Iya, jadi mungkin seperti itu teman-teman kan melihat ini yang cocok. Iya. Yang cocok. Tetapi saya informasikan ini sekedar usulan dari DPD Projo Bengkulu yaitu Prabowo Gibran. Tetapi nanti mekanismenya di Rakernas siapa? Belum tentu yang kita usung ini. Itu yang iya betul. Siapa tahu si A atau si B bisa Ganjar, bisa siapa, bisa mungkin Erick Thohir, Sandiaga Uno atau siapa. Masih ada ruang situ. Iya. Minimal ke depan ya Projo pusat atau pembina Projo melihat ternyata di bawah ini pinginnya seperti ini. Iya. Nah gitu loh Bung. Dan saya sebagai host pengennya Projo bisa memperjuangkan jalan tol kita sampai Palembang itu ya. Nah, itu salah satu. Makanya saya bilang ketika pemimpinnya berkelanjutan dengan program ini karena Pak Jokowi kan tidak bisa 3 periode kan, sesuai dengan konstitusi. Nah, insya Allah nanti kalau programnya sama berkelanjutan, insya Allah Bengkulu cepat kita bisa menikmati jalan tol. Begitu. Kalau dalam 3 bulan ini Pak Jokowi bisa bangun tol Bengkulu Palembang, ya, nggak apa-apa 3 periode. Tapi enggak. Karena saya memahami termasuk karakter beliau. Dia tidak akan melanggar konstitusi. Dia itu selalu berjiwa besar. Iya. Karena ya namanya presiden kan ya simbolnya negara. Kalau melanggar konstitusi kan otomatis siapa yang menegakkan konstitusi itu. gitu. Kalau isu-isu di luar mau 3 periode ya sah-sah saja masyarakat yang bukannya bicara. Projo yang mengisukan soal 3 periode itu. Ya, keinginan kita seperti itu tapi ini kan nggak bisa. Saya pengen asal tolnya jadi. Tahu nggak bro? Saya sebulan ini ya lewat jalan
Palembang itu, aduh. Kalau ada tol ya. Insya Allah bro, dengan podcast ini nanti, ini kan akan saya kirim ini data-datanya. Kita dari Bung ini kan, host kita ini bisa aktualisasi ini. Insya Allah. Kan tol Lampung Bengkulu ada juga, tol Bengkulu Padang kan ada Insya juga. Allah, Bu. Ya mumpung kita bisa ngomong kan Iya, sama betul. orangnya Pak Jokowi ini. Ya suara rakyat ini kan suara kita semua. Iya. Ini memang dari Bengkulu apa misalkan. Seperti kemarin, saya bersyukur secara pribadi ada kabupaten saya dikunjungi Bapak Jokowi, Kabupaten Payang, asal kelahiran saya. Saya rasa Sekolah Pak saya Jokowi juga SMK 1. Saya alumni SMK 1 atau SMEA dulunya. ini Dikunjungi yang juga. Saya tahu ya, Saya semenjak merasa- saya lama di Bengkulu ini, yang saya tahu presiden yang paling sering ke Bengkulu itu Pak Jokowi. Nah, inilah kita Bung. Saya informasikan kan kepada Kalau saya nggak teman-teman. salah ya. Karena apa? Kalau kita mau pro rakyat, sapa rakyatnya, cium bau rakyatnya, berdiskusi dengan rakyat, turun ke bawah, grassroots ke bawah, sentuh hatinya. Insya Allah tahu kita, oh rakyatnya seperti ini pinginnya. Artinya apa? Kenapa kami Ormas Projo ini selalu untuk kepemimpinan nasional ini kita selektif? Karena apa? Kita ingin bangun Indonesia pertama dari daerah. Jangan sampai ini program stagnan, putus di tempat maksudnya kan. Tapi kalau dengan kepemimpinan nasional nanti bisa berkelanjutan program-program beliau. Artinya apa? Kita dengan mudah menyebut Indonesia emas ke depan gitu loh. Oke. Itu loh Bung. Makanya Projo pinginnya rakyat Indonesia seperti apa, presiden capres seperti apa. Makanya kita beri ruang gerak di Konperda ini. Siapa yang mau didukung? Teman-teman ini ya, baik di daerah ini kan. Itu sepertinya Bung. Oke. Sebentar lagi rehat dulu sejenak, ya kan? Tapi kita lanjutkan nanti setelah rehat ini. Saya mau tanya nih, kalau ternyata yang diusulkan dari Projo Bengkulu ini ternyata memang Prabowo, entah wakilnya siapa nanti, ya kan? Strategi apa yang akan dilakukan? Tapi rehat dulu sejenak. Balik lagi, habis rehat. Tadi sebenarnya saya pengennya yang ditayangin itu lagi rehat itu tadi. Banyak ketawa-ketawanya. Siap. Kena gak lo pemimpin sebengkulu nih ya? Iya. Tapi nggak itu. Nih panjang lebar kita bahas soal Projo yang pilih mengusulkan ya, Prabowo dan Gibran untuk pencalonan pilpres presiden dan wakil presidennya di 2024. Nah setelah ini, ya, setelah panjang lebar kita bahas tadi, apa strategi dari Projo untuk menggolkan itu? Untuk menggolkan jika sudah maksudnya sudah resmi diumumkan calon-calon capres cawapres ke depan ya. Pertama ya konsolidasi internal. Kemudian kita turun ke bawah. Seperti saya bilang, kita sentuh rakyat, program seperti apa. Enak di bawah, enak di atas. Wah. Enggak. Kalau di bawahnya tahu sendiri, Pak. Namanya relawan. Relawan ya. Bukan malam Jumat ya. Oh, yes. Pengabdian tanpa batas relawan ini. Siap. Iya. Siap. Nah itu, kemudian kita solid dan terus bergerak. Dan saya sangat itu terus kita sampai ke bawah. Solidaritas dari Projo ini memang terbukti ya, udah teruji 2 periode ya. Sudah teruji dan terbukti. Iya. Ya terbukti, tapi tolnya tolong panjangin Iya. Di tol terus nih. Siap. Kita bolehlah kritik kepada ini, tapi kita bangga juga. Nggak mikir kan, nggak kepikiran maksudnya Bengkulu bisa punya tol gitu kan. Semenjak Pak Jokowi ini gitu kan direalisasikan. Dan dari Projo sendiri untuk maaf nih ya, kalau saya nggak salah untuk periode kedua kemarin itu ya pilpres, Prabowo menang tipis dari Jokowi. Iya. Gitu. Artinya nggak berat lagi dong perjuangannya. Maksudnya perjuangan Projo. Projo. Waktu ini kan pilpres yang kemarin
Yang periode kedua Pak Jokowi kan Prabowo menang di Bengkulu, walaupun menang tipis. Tipis ya. Artinya dengan pemain-pemain politik ya, Iya ya gini. apa bahasanya ini ya, untuk memenangkan Prabowo itu nanti lebih mudah tantangannya atau seperti apa? Sebenarnya tantangan ini berdinamika gini, Bung. Saya berbicara dinamika karena secara Prabowo secara ini udah populer kan. Oke. Dia punya partai. Kemudian mungkin dia sudah berpengalaman kekalahan beliau. Nah, dengan itu mungkin dia sudah tahu, oh ini apa namanya kekuatannya di sini, kelemahan di sini, di mana saling menutupi itu. Untuk dalam kontestan ini, ketika Pak Anies, Pak Ganjar, Prabowo ini, dia harus, kalau menurut saya pribadi ya sebagai DPD Perjuangan, dia harus mendekati kaum milenial. Karena kita tahu lebih dari 50% voter ini nanti itu anak-anak milenial ini, anak-anak muda ini. Kalau saya, maaf ya, pandangan saya Pak Dene, boleh dijawab. Kalau milenial lebih cocoknya ke Ganjar. Itu bisa jadi. Tetapi anak milenial kan sudah terbuka sekarang. Baik di media sosial, informasi ini sangat memberi ruang besar bagi mereka. Seperti apa sosok untuk yang ke depan? Oke, boleh dari pandangan teman-teman lain, Ganjar, Prabowo, Anies. Tetapi tidak semerta-merta zaman digitalisasi ini totalnya prioritas bisa memenangkan, tidak. Tetapi ini bisa mempengaruhi. Artinya apa? Kita di relawan projo ini kita harus turun ke bawah. Kita sentuh rakyatnya. Mungkin dia nggak kenal capresnya, tapi melihat kita memaparkan yang pro rakyat. Itu saya yakin insya Allah itu akan memberi yang realnya kan. Kalau mohon maaf itu kalau di medsos kan bisa-bisa aja berkamuflase atau bisa-bisa pada bahasa ini medianya mungkin bisa apa ya, dramatis lah. Tetapi yang benar-benar kan yang kita di bawah ini kita melihat seperti apa ini pemetaannya. Bro Prengki, Siap. ini saya agak sedikit, bukan saya banyak wawasan pada ini gitu ya. Tapi yang saya pandang ketika memperjuangkan yang arah-arah kiblatnya itu ke Jokowi, itu agak susah di Sumatera. Dan perjuangan apa yang harus Bro Prengki perjuangkan itu berat kalau untuk di Sumatera. Kalau di Jawa oke lah, masih mungkin inilah ya, kemenangannya masih inilah. Tapi kalau untuk di Sumatera terbukti ya bahwa dulu Prabowo lawannya Jokowi di Bengkulu menang walaupun tipis. Di sebagian Sumatera yang lain pada ini Pak Jokowi kalah. Jadi kalau kita rundut ke belakang, Ya. pada saat itu komoditi pertanian itu saat itu sawit itu harganya lumayan murah kan. Oke. Ya bisa dimainkan di politisasi di sana. Kalau saya ingat dulu kan, karena mayoritas kita nih wilayah pesisir lah ya. Pesisir itu petani sawit. Emang susah saat itu. Challenge kita. Nah disinilah tantangan buat kita relawan ini menjelaskan ke bawah seperti ini loh yang kita usulkan. Karena saat itu kan saya ingat waktu itu memang betul kata Bung. Saat itu apalagi daerah pesisir baik dari Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Muko, Utara itu susah kita. Susah masuknya karena saat itu mereka alasannya itu Pak Presiden dengan sawit turun itu saat itu. Dengan sawit turun. Iya, itu saya ingat itu. Saya menjelaskan itu Mas Arfi ngomong, wah gimana ini sawit kita ini. Tapi saya jelaskan pelan-pelan. Emang ada yang ini kan, maksudnya ya terlalu di ekonomi itu, tapi saya buka wawasan yang lain. Kita nih ya di ekonomi ini kan berdinamika.
Ya. Tidak bisa kita dari negara kita aja, tetapi dari negara lain. Misalkan mengekspor kemana, gejolak geopolitik internasional sangat mempengaruhi kita. Kita ini sebenarnya banyak bahan baku kan, bahan baku dari pertanian. Makanya dengan program-program ini saya, betul kata Pak Jokowi, kita harus hilirisasi. Hilirisasi itu artinya apa? Siapa yang mau nginvest di Indonesia boleh sah saja, tapi membangun pabriknya itu harus di Indonesia. Efeknya apa? Masyarakat ini bisa sejahtera, minimal membuka lapangan pekerjaan. Kita mau punya nilai-nilai apa? Dengan bahan baku ini kita punya nilai tambah, value added di sektor ekonomi barang jadi. Jadi tadi setengah jadi atau barang baku bisa jadi barang jadi. Oke, gara-gara sawit ya? Ya, kalau dulu saya ingat nih Bung, kalau ingat saya dulu tuh ya itu yang susah susah presentasikan atau memberi informasi masyarakat karena mereka waktu itu Jokowi sedang memimpin ya. Iya, saat itu sawit itu turun harganya. Kalau saya boleh mengkamuflasekan pertarungan Pilpres 2024 nanti. Nah, kalau misalnya dua calon saja yang bertarung. Pun misal Prabowo rintisannya dari Pak Jokowi gitu misal untuk yang melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi itu ternyata dicalonkan Pak Prabowo ya, dia lawan Anies, nanti berbalik masuk ke saya. Dulu Prabowo lawannya Pak Jokowi gitu kan. Nah di 2019 tuh, 2024 bisa jadi nih Anies itu kamuflasenya dari Prabowo dan Pak Prabowo jadi kamuflasenya Pak Jokowi. Mungkin atau nanti ya kita nggak mungkin ini kan bisa jadi Anies yang menang di sini. Nah itu kayak gimana Projo strategi apa yang bisa memenangkan Prabowo untuk itu gitu? Karena kalau saya ini kan sebenarnya bukan bahas sama Prabowo aja yang kita bahas ini. Ya, oke. Misal Ganjar juga lah. Ganjar juga. Kalau saya lihat dari historinya Prabowo ini, beliau ini aku lihat seorang negarawan dan dia sangat cinta dengan NKRI. Kenapa saya bilang begitu? Beberapa kali dia kalah dalam baik cawapres dengan Megawati kan. Kemudian dia petarung sejati lah. Iya. Tetapi artinya apa? Dia punya sense of belonging negara kita atau rasa kepemilikannya nasionalisme itu tinggi dia. Contoh dengan kontestan kemarin dengan Pak Jokowi, beliau ini belum kalah lah maksudnya kan, bahasa ini kalah, tetapi mesti mau masuk kabinet. Artinya apa? Dia tidak mau ada kerikil-kerikil yang lebih besar memisahkan NKRI ini. Mereka tuh gabung. Itu memberi contoh baik kita di daerah dalam kontestan politik, ya kita sudah bertanding tuh ya bersanding. Bukan memukul, tapi merangkul. Itu salah satu kalau saya lihat seorang Prabowo ini ya dari kepribadiannya bagus. Ini kacamata saya melihatnya. Tapi kalau mungkin yang lain kan beda lagi. Kalau jawabannya bukannya menyindir Anies. Kalau Anies ini bagus, intelektual bagus. Tetapi di sini kan mekanisme relawan ini kan berbeda. Berbeda. Kemudian kalau Projo ini kan dia lebih kuatnya demokrasi, kemudian dia lebih menguatkan nasionalisme. Kemudian dia tidak pernah kami diajarkan tidak pernah berpolitik sara atau ujaran kebencian. Itu kami tidak boleh menyerang dengan seperti apa bahasa-bahasa yang nggak bagus lah kan. Tapi kami ini berbicara program. Kemudian gimana solusinya? Itu yang bicara. Anies bagus. Tetapi di Projo ini ada variabel yang harus kita utamakan. Ada informasi intelijen lah gitu. Enggak. Kita ini NKRI, kalau kita kan Pancasila, kebinekaan ini yang kita jaga. Kita kayak saya tidak pernah mau lah, maksudnya by design lahirnya di Indonesia. Tetapi karena saya orang Indonesia lahir di Indonesia, saya rawat kebinekaan ini. Kenapa harus kita
terpecah belah. Ya kontestan ini kan 5 tahun sekali. Menurut Bung, Anies itu nggak nasionalis? Tanda tanya. Menurut saya nasionalis. Menurut saya nasionalis. Halo, siapa? Relawannya Anies ya. Kalian harus jawab ini. Datang sini. Saya bingung saya ini bicara. Tadi juga kita Spesialisnya podcast di sini ya kayak gitu. Iya. Ya kita kan demokrasi, Iya, ya kan? iya. Itu harus dijawab itu. Bukan saya dukung Prabowo ya juga, saya bukan dukung Anies ya. Saya nanti dukung yang menang aja lah. Jadi gini Bung, ya, semua ketika tegaskan kan, semua kandidat 3 ini yang muncul, baik Ganjar, Prabowo, Anies inilah putra-putra terbaik Indonesia. Nah, ketika mereka berkontestan, berarti harus ada menang dan kalah. Ya. Ada yang beruntung, ada yang masih belum kesempatan dia. Nah, Anies saya yakin bagus. Kenapa dia bagus? Dia ingin membangun Indonesia. Prabowo begitu juga punya niat yang baik. Begitu juga Ganjar Pranowo juga bagus. Tetapi ada sesuatu kelebihan kekurangan. Nah disitulah konperda kemarin. Konperda itu ya. Nah kacamata apa? Ternyata yang muncul ya itu. Oke. Itu udah berapa menit? 14. Hah? 14 menit. Total? Setengah jam baru? Iya. Setengah jam? Apa-apa Kita masih ada sampai 15 malam menit juga nggak apa-apa. untuk membahas Siap. Bung Benny pandangan ini ya. Projo Iya. soal calon pemimpin di Bengkulu di 2024. Waduh. Tambah berat ya? Berat ya? Tapi satu Bung, jangan baper ya. Jangan baper. Jangan baper ya. Kita Jangan baper bahas. ya. Maksud aku begini dulu, karena ini kan skup daerah kita Skup kan. daerah. Ya. Oke. Ya. Gimana. Setelah rehat berikut ini kita bahas tentang politik calon pemimpin di 2024 untuk Provinsi Kita udah Bengkulu rindu. dan politik baper. Nah, Siap. kita rehat dulu. Oke, balik lagi setelah rehat. Lanjut nih, Projo untuk kepemimpinan di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Nah, pandangan Projo ini calon-calon pemimpinnya ini kayak gimana untuk di Bengkulu? Oh, untuk kepemimpinan daerah Bengkulu Daerah ya? kita. Ini baik provinsi, daerah, Segalanya. segalanya. Siap. Pandangan Projo ya. Oke. Nah, ini pandangan saya selaku ketua DPD Projo. Pandangannya kita berharap politik ini, apalagi kita di Bengkulu, ya hangat boleh, tapi jangan panas. Karena kontestan politik ini kan 5 tahun sekali. Ya. Baik nanti ajang pilgub atau pemilihan legislatif atau pemilihan bupati. Nah, di sini kenapa saya bilang bicara seperti ini? Kita ini kadang-kadang berteman semua. Ya. Nah, jangan sampai baperan. Apa bahasa sekarang baperan ya? Baperan. Bawa perasaan. Nah, jangan sampai gitu. Ya inilah ya 5 tahun sekali. Ya dimana saya harap kalau saya mengambil dari kata-kata orang anak hippie ya. Ya. Bersaing untuk bersanding. Bersaing untuk bersanding. Ya. Oke. Sudah bersaingnya kalau bisa kita sama-sama membangunkan Bengkulu. Kalau mereka punya niat goodwill mereka untuk Bengkulu yang ke depan. Oke. Misal dia kalah, dia menyampaikan program ini ke yang terpilih. Ya, nyatanya aja Pak Prabowo setelah kalah bisa bergabung dengan Itu salah satu Pak Jokowi. Ini kembali lagi ke Prabowo ya. Ya. Maksudnya Ya, oke. ini kembali lagi. Nah, inilah salah satu Contoh ya. contoh atau representatif untuk Demokrasi negara sehat. demokrasi kita sehat. Ternyata mereka bisa. Program kemarin mungkin Pak Prabowo pertarungan kalah dengan Pak Jokowi, dia mungkin bisa dengan gagasan, ide beliau bisa lewat kementerian beliau. Begitu saya harap juga misalnya saat ini. Dan sekarang malah dicalonkan. Gitu. Politik dinamis tadi ya. Iya, hari ini kita berlawanan, besok mungkin bisa
pertemanan atau ngopi bareng. Iya kan. Nah itu kan nasional tuh Iya. Pak Prabowo versus Jokowi, Jokowi, ya. ya, Pak Jokowi. Nah, ternyata bisa bersanding, Bersanding, gitu siap. kan. Nah yang Bengkulunya ini, ya, demokrasinya udah sehat apa belum? Gitu. Kalau menurut saya perhatian. Soalnya saya lebih konkretkan Iya. lagi ya. Ini saya informasikan loh. Projo belum dukung siapa-siapa di daerah ini Bang. Saya lihat arah-arahan ini geli-geli saya. Ini hostnya ini udah memancing. Ya artinya gini loh Bang. Ini Ya artinya. enggak, saya spesifikkan, misal kayak sekarang itu Pak Rohidin dan Pak Helmi Hasan. Iya. Itu demokrasinya sehat atau sakit? Kalau saya melihatnya ya secara umum sehat. Secara umum sehat. Sehat secara Oke. umum ya. Tapi Tapi nggak umumnya sakit. ada gesekan-gesekan. Oke. Gesekan ini biasanya dia yang di bawah-bawah ini loh. Oke. Gesekannya sangat tajam. Nah, Padahal kemarin kan Pak Rohidin sama Pak Helmi Hasan waktu Lebaran kan ketemu kan silaturahmi. ya kalau saya melihat ya kalau kacamata saya melihat di saya kan belum terlalu melihat mereka secara nyata kan, tetapi kadang kalau melihat di pertemuan ataupun di media itu ya fun-fun aja mereka. Cuman hati mereka, nah, yang tahu hati mereka masing-masing. Masing-masing ya. Iya. Kita nggak tahu hati orang ya. Iya, kalau dia fun-fun aja. Yang tahu dia sama Iya. Tuhan ya. Dua putra terbaik Bengkulu ini menurut saya nih, memang ya punya potensial yang sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Pilpres ada Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Untuk Pilgub, apakah masih cuma Pak Rohidin dan Pak Helmi atau ada yang lain? Kalau untuk saat ini saya melihatnya ya dua kans inilah yang punya elektabilitas yang kebahasa ini kan elektabilitasnya, beliau kesiapannya, logistiknya. Dia kita tahu sendiri Pak wali kota ini Pak Helmi punya gerbong partai juga, Pak Rohidin juga punya gerbong partai, sama-sama ketua partai. Ya saya lihat saat ini baru dua ini, tapi minta-minta nanti kita ada tokoh-tokoh lain muncul. Kita Nah, nggak jangan-jangan tahu, Projo ada ini kandidatnya sendiri. kalau Projo saat ini belum memberi statement ataupun beri arahan ke siapa. Kemungkinan itu ada apa enggak? Pasti ada. Karena Projo ini harus apa namanya, kalau saya lihat ini kan kita harus memenangkan yang pro rakyat. Pro rakyat. Siapa dari kandidat ini? Sejauh kacamatanya sekarang, bukan kacamata kuda ya. Waduh, berat ini. Kacamatanya Iya, Dopringki. Iya. Yang pro rakyat itu Rohidin apa Helmi Hasan? Semuanya pro rakyat. Oh, semua. Semuanya pro rakyat. Nggak bisa dipancing, Nah, bukan Bu. Semuanya pro rakyat. Tetapi mereka ini punya apa namanya wilayah masing-masing kan. Ya. Kalau Pak Rohidin kan mungkin wilayahnya lebih luas, seprovinsi Bengkulu. Sudah terbukti? Ya ada yang terbukti, sudah terbukti. Kalau Bapak Helmi Hasan ini kan ya wilayah kota. Nah, Terbukti nggak? semua terbukti. Sudah terbukti itu dari sudut kecamatan mana? Kalau saya lihat ya mereka berjalan, masih rel yang normal lah ya, masih rel yang normal. Itu saya lihat. Tapi ya jalan kota bagus semua ya. Cuma zaman Pak Rohidin ya ada tol. Siap. Jadi Saya berharap itu yang gubernur besok ya. Saya ulang lagi nih. Soalnya saya bolak-balik Palembang ya, Bunian. 12 jam menempuh jalur darat itu ke Palembang. Tapi kalau ada tol bisa dipangkas sampai berapa jam cuma. Ya. Iya. Kalau pro rakyat, ya setidaknya Pak Rohidin sudah mengawal itu. kalau misalnya berkaitan dengan jalan tol ini kan ya bukan dari provinsi aja harus berjalan ya, tetapi ada korelasi dari pusat juga. Nah, kalau saya lihat kemarin ada kunjungan Pak Jokowi sudah meresmikan itu, artinya apa? Artinya berkelanjutan beliau. Ya. Alhamdulillah dari kepemimpinan beliau ini dia sudah istilahnya sudah memasang pondasi untuk mengikuti jalan tol ini. Tinggal berkelanjutannya ke depan. Karena ini tahun politik, ini kita ya memahami jangan sampai dipolitisasi. Kemudian untuk jalan tol ini ya dengan podcast ini ya ini akan seperti Bung ini ya ini sudah memberi aspirasi baik di daerah
Ya. provinsi, baik di pusat. Ya saya maunya Ini istilah menggedor, ada bahasa kontribusi. menggedor. Nah, Iya. itu Nah, bagus sekali. Tidak juga dibangun, kita pekawi terus gitu kan. Oh, iya. Tol. Bayar. Asal cepat. Harus cepat. Ya. Ya harapan ya kalau ada tol itu kan orang mengakses untuk ke Bengkulu itu kan lebih ini. Soalnya kalau bandara kan pesawat kita kan yang datang gitu-gitu aja. Paling yang datang itu bukan untuk berwisata. Yang datang untuk ada kerjaan, ada bisnis, seperti ini gitu kan. Ya kalau dengan dibangunnya tol kan orang-orang yang tengah-tengah sana, Sumsel bagian tengah yang isinya hutan semua gitu kan, mau main ke pantai gitu kan. Betul. Jadi ekonomi kita naik. Mudah-mudahan lah presiden memperhatikan itu. Nah sekarang tadi kita ngomong pilgub. Nggak bicara tol lagi ini nggak? Nggak tahu. Tadi kalau gubernur masih nyambung lah soal tolnya kan. Nah yang terdekat sekarang itu potensi-potensi caleg-caleg yang akan duduk yang sejauh ini. Maaf nih saya nanya kalau itu ada yang di barisan Projo bisa dikupas nggak di sini? Maksudnya Dibongkar lah di sini. Caleg-caleg yang memang yang tergabung dalam Projo. Soalnya maaf nih saya nanya kemarin itu waktu mengusulkan Prabowo kali ini kan, Prabowo Gibran itu ada fotonya Mbak Elisa gitu. Apa Mbak Elisa ini bagian dari Projo atau seperti apa? Baik, saya ini klarifikasikan berkaitan Elisa. Ini pertanyaan sudah berapa kali ini udah banyak yang nanya. Baik di tempat acara kemarin kan, baik media, teman-teman media ini kan, atau teman-teman daerah. Kenapa itu Mbak Elisa? Ini saya memberi informasi. Ini kan tahu bulan Agustus masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Karena Projo ini jiwa nasionalismenya lumayan tinggi ya. Kita menghadirkan beliau, Ibu Elisa ini salah satu menurut saya akan bertarung di DPD RI. Bukan berarti Projo ini memihak Ibu Elisa, belum. Nah, tetapi ini kita flashback, kita mengingatkan bahwa teman-teman, kita ini punya, apalagi dari tamu pusat datang, Waketum dengan Wasekjen datang. Nah, artinya apa? Kita ini punya pahlawan, Ibu Fatmawati, penjahit sang sastra merah putih. Jadi kita harapkan dari sosok perempuan gitu. Iya, ada sosok perempuan. Jadi ya siapa lagi kalau bukan kita orang Bengkulu memperkenalkan bahwa kita nih punya pahlawan nasional yang punya mungkin kontribusi besar di Republik Indonesia ini. Ini kita istrinya Presiden Bung Karno loh ini. Jadi rasa kita memiliki Ibu Fatmawati kita tunjukkan kedua. Oh, kita ini punya. Selain Bengkulu ini punya wisata, tapi punya histori. Kota salah satu kota sejarah lah di Bengkulu. Nah itulah Bung. Ya, makanya saya hadirkan Elisa. Kenapa nggak si A, si B atau yang laki-laki? Itu intinya pertama karena memperingati Hari Kemerdekaan. Yang keduanya kita flashback Pak Soekarno pernah bilang jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena di sini kan kalau kita tidak dengan zaman digitalisasi ini, mereka ini anak-anak milenial ataupun yang lain lupa. Kita mengingatkan lagi, mereminder supaya kita nih punya jiwa nasionalisme seperti itu. Ya kenapa enggak kenapa Elisa saja gitu kan? Kan masih banyak yang lain, misal kayak Riri yang lain. Siap. Terus ada siapa yang Siapa? Desita. Leni. Oh iya, siap. Ini apa karena mereka nggak respon? Bukan nggak respon. Saat itu ada namanya yang dilakukan Muhammad dari organisasi HIPMI saya sebutkan. Itu ada berbicara kepemudaan. Dialog kepemudaan kalau nggak salah. Di Bengkulu dan saya kader HIPMI ikut di sana, ngobrol dengan Ibu Elisa. Ngobrol. Saya baru pertama kali ketemu Ibu Elisa itu. Di mana Bu? Saya lupa di tempat acara itu. Ngobrol, akhirnya kita foto-fotonya ada sih. Ada berkomunikasi, ya kita buka ruang.
Karena saat itu karena waktunya sebenarnya mau jadwal Konperda Projo itu tanggal 18. Tanggal 18. Udah tuh tanggal 22 itu karena informasi dari pusat kita utamakan dulu yang luar daerah mewakili pulau dulu. Kalau Sumatera kemarin sudah 2 kalau nggak salah kan, sebelum Konperda Bengkulu tuh, kemudian mewakili dari pulau-pulau yang lain, Kalimantan, Sulawesi atau Maluku ini belum dulu. Nah jadi, ilah kita mengalah tempatnya ini waktunya kan, waktunya. Karena bertemu dengan Ibu Elisa ya, saya sebagai orang agama Islam saya meyakini setiap kita bertemu dengan orang itu, ya mungkin ada alasan tertentu. Kayak hari ini saya bertemu Bung, mungkin ada alasan tertentu. Dan alasannya seperti apa? Oh ini yang harus kita ini, bukan berarti Projo memihak ke kandidat lain baik legislatif ataupun birokrasi ke depan, belum ada kita menentukan sikap. Biasalah kita bertabayun dulu silaturahmi dengan beliau, Pak ya, seperti apa di kacamata mereka Projo. Kalau dia mereka welcome, kenapa? Kalau walaupun kedekatan, misalnya saya sama Bung, saya kedekatan, tapi Bung sedikit menjauh, ya saya akan jauh. Nah, itu pribadi saya. Tapi dalam kontestan ini, ya itu saya sarankan tadi kan, kita tidak boleh baperan. Biasa. Hari ini saya ngopi dengan Bung, besok ngopi dengan siapa? Saya nanyakan itu karena saya juga udah sering dapat pengalaman seperti itu gitu kan. Dipotoi sama pejabat apa gitu kan. Kita di blacklist tempat lain gitu. jadi gini Bung, justru itulah kita ini apa namanya, berpolitik itu maksudnya gini, berpolitik itu marilah kita menyambutnya riang gembira. Ini kan pesta, ingat ya? Pesta demokrasi yang kontestannya 5 tahun sekali. Ya sudah kita anggap ini pesta kita, pesta gimana? Orang pesta kan riang gembira. Tapi kalau yang baper ya itu ya gua rasa itu pribadi masing-masing sih. Balik masing-masing. Iya. Enggak, itu mainnya kurang jauh. Pulangnya pulang malam itu. Soalnya dulu saya mainnya terlalu dekat, si baper. Nah sekarang mainnya udah jauh gitu kan. Tambah satu lagi, pulangnya kurang malam, berarti kurang gaul. Itu saya kurang pulangnya malam terus. Iya, siap. Jadi balik nih, ini agak menarik soal politik baper tadi, ya kan? Sejauh ini kapasitas Bengkulu ya dalam berpolitik, apa persentase bapernya itu masih lebih 50% atau seperti apa menurut pandangan Bung Franky? Kalau baper ini kan sangat sensitif ya, tergantung pribadi personal pribadi masing-masing ya. Ya boleh baper, boleh baper, tapi jangan terlalu. Karena gini, kita mau apa namanya, kalau dalam bahasa politiknya audiens ini bisa berpihak kita persuasif. Jadi gini loh, hari ini seperti sama saya Bung, ini jaraknya. Kita komunikasi lagi, gini jaraknya. Komunikasi lagi, gini jaraknya. Kalau sudah sini, solid kan? Solid. Tetapi ini saya dekat dengan Bung gini. Bung menjauh lagi, semakin jauh. Oke. Artinya apa? Politik ini dinamika. Kita boleh saat ini ya berseberangan, komunikasi. Ya siapa tahu ada sisi lain bisa bersama. Oke. Gitu. Makanya saya bilang, misalkan di pusat Projo kita dengan partai A tidak bisa berkomunikasi. Mungkin daerah kita dukung usungan dari partai ini. Oke. Misal Bung calon bupati apa namanya, Lebong misalkan. Lebong. Ya komunikasi dengan Projo. Ya kita dukung. Bisa. Oke. Karena Projo ini kalau pilpresnya itu ya kita satu komando dengan Presiden Joko Widodo. Tetapi di daerah tidak masalah. Nggak masalah. Mengembangkan itu sendiri kan. Jadi memang di dalam Projo ini ruang demokrasinya dibuka selain belajar politik dan bisa jadi pelaku politik di situ. Dari Projo sendiri ada caleg-caleg yang nyalonkan? Kalau caleg-caleg yang tergabung di Projo belum. Kalau setahu saya belum. Apa saya belum karena belum saya di DPC-nya saya belum tahu siapa yang caleg. Kayaknya ada. Kalau di DPD? Kalau DPD ini kan baru terbentuk nih. Saya kemarin tuh PLT Ketua Projo dengan lengkap perda kemarin aklamasi pandangan umum
DPC ini ya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Projo ke depan. Nggak ada batasan kan ketika Projo, ada anggota Projo bergabung di partai terus dia mencalonkan ke ini, ada batasan? Sebenarnya kalau secara ini kecamatan, kalau secara struktural itu tidak ada batasan. Tetapi kan nggak mungkin lah, misalkan Bung caleg dari partai A, sementara Projo mendukung salah satu kandidat dari partai ini, kan lucu. Biar saya yang konkretkan kalau nggak bisa ngomong. Misalnya, saya nggak berani kalau nyebut partai. Misalnya nih, ya kan? Karena memutuskan ini pemirsa. Calegnya Nasdem gitu kan, yang notabene Nasdem mencalonkan Anies, tapi bergabung di Projo. Iya, kalau partainya kan Projo ini bukan Pak. Nanti kasihan, nanti biar kalau misalkan Bung calon partai apa deh, Nasdem ya. Yeah. Mohon maaf bisa sebutin Nasdem. Terus ya Projo misalkan ke siapa? Pak Prabowo atau Ganjar. Oke. Dan otomatis mungkin pemimpinan Bung di daerah bisa merekol, apa nama bahasa merekol ya? Yeah. Pemecatan. Kan kasihan. Oh. Nah, misalkan mau calon dari Nasdem, gimana nanti? Projo terbuka saja, misalnya ada anggotanya yang berseberangan karena bukan partai koalisi, ya. Itu kalau ada di kick Projo atau silahkan yang orangnya itu silahkan paham sendiri gitu. Kalau menurut saya, ngerti sendiri. Kalau kita ini harus ada ketegasan loh dari masyarakat. Misalkan ini. Projo ini tidak abu-abu, tidak setengah-setengah. Nah, merah kata Jokowi, merah kata Projo. Putih kata Jokowi, putih kata Projo. Kenapa? Kasih bicara. Gak mungkin lah. Saya calon partai ini, sementara Projo mendukung calon pilpres keseberang. Berarti ini orangnya nggak loyal menurut saya. Tanpa integritas dan loyalitasnya itu nggak loyal. Menurut saya pribadi kan. Misalkan sih, Bung calon di warna biru. Sementara Projo mungkin warna oranye, warna merah. Nah, otomatis itu loyalitas dan kami juga tidak nyaman. Nyaman nanti berarti ini setengah-setengah dong. Gimana dia mau, mohon maaf itu memperkenalkan atau apa bahasanya, edukasi tentang Projo. Sementara di partai beliau ini tidak mendukung. Iya, itu akan kesusahan beliau itu sendiri maksudnya. Tadi menurut saya himbaukan baik teman-teman ya khususnya Bengkulu ya kita tegak lurus satu komando dengan Jokowi walaupun mereka dari berbagai partai. Iya, dia bisa jadi simpatisan aja. Simpatisan saja. Iya, simpatisan. Kalau di struktur nggak bisa karena nggak elegan lah kan. Iya. Satu organisasi kita nggak bisa solid. Soalnya dalam politik itu kan bisa berbagai muka. Iya, ada betul. Muka 2, ada muka 3, ada muka 4. Ada muka 1000 ya. Demi kepentingan semua biasanya gitu kan. Iya betul. Emang ada masa politik itu tidak ada teman abadi, apalagi tidak ada persahabatan abadi, yang ada kepentingan dia sah-sah saja. Tetapi ini kita harus elegan itu, elegan. Ada satu budaya, budaya harus kita jaga. Kalau saya di Projo ini ya budayanya ya satu komando ya. Karena disitulah diuji integritas dan loyalitas kita. Nah, ada yang menarik tadi sempat kita bahas tapi belum kita kupas habis soal Projo itu yang bisa istilahnya ketika ada pertarungan pencalonan DPD, pencalonan caleg, pencalonan pilkada gitu kan, bisa tergabung di Projo. Bisa itu ya. Bisa. Kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk kawan-kawan yang mau gabung di Projo. Misalnya mau promo jadilah siapa tadi yang ini Eliza. Iya. Mbak Elisa. Ya. Misalnya ada siapa ya? Raimandani gitu kan. Iya. Depan Raimandani, belakang Projo gitu. Itu sangat bagus, karena bagus. Ini namanya kolaborasi. Membuka itu. Ruangnya kepada putra-putra terbaik Bengkulu ya untuk gabung di Projo, mau jadi pembina atau mau jadi pengurus, terbuka ruang. Ini kita beri kesempatan karena saat ini kita dalam struktur lagi mencari melalui pengurus-pengurusan, baik mereka untuk
dewan pembinanya nanti di DPD Bengkulu. Itu kita buka ruang. Seperti apa mereka mau? Sudah ada yang bergabung? Belum. Jangan-jangan Elisa udah gabung? Belum Elisa. Belum juga? Tapi kalau Elisa menawarkan diri untuk ini ya sudah. Kita buka. Siapapun, bukan Elisa aja lah. Saya bukan Elisa aja atau Denny John Latif atau Reddy Namet, siapalah. Kita buka ruang. Buka ruang itu. Buka ruang selebar-lebarnya itu. Oke. Biasanya kan kalau yang gandeng-gandeng gitu kan, kolaborasi itu, yang calon DPRD provinsi dia gandeng calon DPRD kota, gitu kan, yang dapil kota atau kabupaten dia gabung di ini. Nah di Projo pun bisa seperti itu. Bisa seperti itu, karena kita membuka ruang. Ya kan namanya, ya makanya aku bilang sering-sering ngopi, sering-sering ngobrol dulu. Ada nomor HP-nya? Bisa. Enggak, saya bukan promosi. Iya. Untuk ya ini pendidikan politik gitu. Iya betul. Ketika kolaborasi politik itu sangat menguntungkan ketika ya namanya ketika ingin meraih suara, betul. Ya kan, orang nggak semuanya bisa dijamah ditelusuri calon-calon pemilih ini gitu kan. Mungkin dengan kolaborasi itu, karena misal Projo turun ke ini dengan membawa siapa gitu kan, tapi itu nanti bukannya ini nanti jadi apa ya, misal kayak DPD nggak mungkin dong dia pengen rame-rame apa ini gitu. Karena asas kita demokrasi. Misalkan salah satu kandidat, mohon maaf ini kolaborasi tadi dengan Projo. Ya, kayak koordinasi dengan teman-teman. Kemudian saya komunikasi dengan pusat. Ini seperti apa bisa atau tidak melanggar terlalu jauh. Ya sudah, kita jalankan. Tapi setahu saya Projo ini ya ada juga ada daerah lain, misalkan mungkin caleg ini kan, atau teman atau Projo ini ada. Betul. Artinya apa? Ini kolaborasi. Nah, kolaborasi ya pastinya Bung tahu sendirilah, pasti ada saling-saling sama-sama kan. Sama-sama membesarkan dan dibesarkan gitu. Ya. Itu soal uang bukan ya? Iya. Sama-sama membesarkan dan dibesarkan. Kami dibesarkan. Saling ngerti lah. Iya. Tahu lah, semua pekerjaan itu kan. Jangan baper. Nanti dengar masalah duit mundur duluan. Jangan nyalur. Bisa nyalur, nggak pakai uang juga tetap bisa. Namanya garis tangan kan? Iya. Tidak ada yang tidak mungkin. Di mana tuh? Di NTB atau daerah timur sana lah. Ada tukang galon. Karena dia sering ini kan, nganter-nganter galon berdiri. Jadi dia dewan gitu. Karena garis tangan tadi. Garis tangan. Tapi garis tangan itu harus diciptakan. Harus diperjuangkan. Iya. Ikhtiarnya harus ada. Nah, saya dengar kalau dia nggak mesapa masyarakat atau rakyat, gimana rakyat tahu? Iya. Kenal juga enggak. Tapi dengan mereka menyapa, insya Allah kadang-kadang gini loh Bu. Uang emang logistik bahasanya. Logistik bisa memenangkan. Tetapi tanpa logistik, kalau mereka human touch-nya hati ke hati itu beda loh. Tidak bisa dibeli dengan uang. Saya sudah berpengalaman waktu kami dengan Pak Jokowi. Ketika orang itu antipati dengan beliau, kebaikan apapun saya lakukan itu tidak ada artinya. Tetapi kalau orang sudah ini pro dengan beliau, kita sekedar ngomong itu ya, pilih Pak Jokowi ya, mereka langsung welcome. Jadinya apa? Ada sentuhan-sentuhan. Sentuhan apa? Hati ke hati. Kita beri informasi. Cara-cara kita lihat sendiri lah. Cara-cara relawan. Relawan ini ya dia ini bukan partai, tetapi dia bisa memasuk ke ranah di bawah-bawah. Ke bawah itu tadi. Sampai ke daerah-daerah baik desaan, kelurahan. Kenapa? Karena kalau misalkan si A ini partai, karena partai ini tidak, mohon maaf ya, karena ya ada cuan-cuannya lah kan. Ya. Tapi kita kan relawan. Oke. Logistiknya Projo dari mana? Kalau logistik Projo itu nanti saya informasikan ke pusat kan, karena berkaitan logistik ini sudah ada dari pusat. Ada bantuan dari pusat tuh ada. Karena Projo ini saling membesarkan. Okay. Ada Projo dibesarkan Projo, kayak saya dibesarkan Projo. Saya juga berusaha membesarkan Projo. Karena kan mohon maaf ini uang saya sendiri, atau kita mau prinsipnya gini loh.
demi untuk Indonesia ini ladang ibadah. Bagi saya ladang ibadah. Saya mewakafkan diri saya waktu ke Projo untuk tujuan yang besar. Tujuan yang besar apa? Untuk Indonesia. Nah itu bukan berarti logistik itu kita proposal atau apa, tidak. Itu saya ada rezeki, saya anggap ini sumbangan pribadi. Sumbangan pribadi. Iya, saling membesarkan. Saya dibesarkan Projo saya besarkan. Tapi jangan andam nian bro, habis kalau isi. Ngamuk anak bisa. Nah, ini kan kita punya seperti maksudnya seperti ini loh, bro. Anggaplah ini sumbangsi kita kepada negara. Oke. Saya diciptakan, dilahirkan di negara Indonesia. Jangan pernah kita menanyakan apa yang negara berikan pada saya. Tapi ini pribadi saya. Tapi apa yang saya bisa berikan? Inilah lewat inilah. Walaupun mungkin bagi orang ya biasa-biasa aja. Tapi bagi saya mungkin ada kepuasan tersendiri di sini. Oke, gitu. Masuk di kesimpulan. Udah mau Jumat ini. Iya. Apa yang mau disimpulkan? Silakan. Siap. Saya simpulkan. Terima kasih telah diundang di podcast ini. Dan pertemuan ini kita pertama jangan berpolitik baper. Yang kedua, Konperda Projo tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini mekanisme pemilihan capres dan cawapres. Bengkulu mengusungkan Prabowo dengan Gibran ini, nanti endingnya akhirnya di Rakernas. Apakah diusulkan ini secara garis besar didukung Projo, nanti kita lihat di Rakernas. Karena berbagai daerah itu berbeda yang dicalonkan atau diusungkan. Itu. Tapi apapun keputusannya nanti, misal di luar apa yang dapat dari Rakernas itu tadi, Rakerda itu tadi, bisa berubah ya? Konperda. Ya, Konperda itu bisa berubah dari situ. Ya, setiap provinsi itu pengusungan beda-beda. Di Rakernas nanti ya kita satu komando. Ya, siapa yang diusungkan? Kita harus bergerak itu. Tiba-tiba nanti misal Ganjar Anies. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Karena kita dukung apa yang diusungkan ketua pembina kita, kemudian DPP Projo, ya kita daerah mensosialisasikan itu semua. Oke. Mereka yang tidak mensosialisasikan ya saya rasa ya harus tahu diri. Misalkan dari DPC lain tidak satu komando, ya kita harus tahu sendiri. Resikonya tahu sendiri lah, resapel kita. Ya, namanya politik misalnya berseberangan ya sudah. Saya lebih suka gitu loh, Bu. Ya. Karena dalam berpolitik ini bagi saya ya nggak bisa kita abu-abu lah. Ya, tetap satu komando itu. Iya, satu komando. Oke. Terima kasih, Bung Prengki. Jangan kapok kalau kita undang lagi ke sini. Gitu siap. Saya salut nih, anak muda punya wawasan dan retorika yang bisa melawan pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi pertanyaan cuma abal. Nak dijago dia. Jangan jadi apa? Keluar dulu BJT, TLL apa? Gawat itu. Tapi itulah belajar demokrasi ya, mengedukasi politik. Untuk terutama ya walaupun lingkup lokal, tapi kita harus bisa bicara secara lingkup nasional, betul. Bahkan internasional. Betul. Terima kasih Bung Prengki. Jumpa lagi nanti di Bung Kolintam Podcast dengan berbagai macam narasumber yang mudah-mudahan tanda kutip GL. GL itu apa, Bung? Gilo. Kira motor GL. Kira motor GL. Yang GL. Ini. Yang bagus-bagus lah. Gitu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.